Ada orang-orang hari ini mereka tidak perlu sholat, ya, tidak perlu berpuasa, tidak perlu membayar zakat, ya, sudah terlepas darinya seluruh kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan benar atau tidak benar? Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Pokoknya semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya sudah terlepas. Ini batil atau nggak batil? Jelas kebatilannya, ya. Tapi ingat, mereka punya dalil. Mereka punya dalil untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Antum jangan main-main. Dia membawa nas. Di antara dalilnya yang digunakan bahwasanya Khidir alaihissalam pada waktu itu dia terlepas dari syariatnya Musa. Khidir tidak mengikuti syariat Musa. Dan Musa pada waktu itu tidak mengingkari apa yang dibuat oleh Khidir. Lah antum nggak? Ini perbuatan Musa loh. Antum mau menyalahkan Nabi Musa? Hah? Antum mengatakan tadi batil kan? Antum katakan nggak benar kan? Nah, Nabi Musa alaihissalam beliau memberikan izin kepada Khidir untuk menjalankan syariatnya. Dan tidak ada keharusan untuk mengikuti Musa. Nah, begitu juga wali-wali ini yang kedudukan mereka sudah setingkat Nabi Khidir alaihissalam, ya, maka mereka juga sudah terlepas dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira jawabannya? Wah, nggak benar. Ya, nggak benarnya dari mana? Dari sisi apa? Pokoknya sesat aja itu. Ya, sesatnya dari mana? Apakah kalian berani mengatakan Nabi Musa sesat karena membiarkan Khidir mengikuti syariatnya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Hah? Ini namanya syubhat. Bahaya nggak? Hah? Bahaya nggak kira-kira? Wah, nggak usah bahas lah masalah syubhat-syubhat. Terlalu ekstrim. Macam nggak ada pembahasan lain. Ini syubhat nggak? Apa jawabannya? Karena nggak ada yang tahu jawabannya. Ini dapat hadiah nih. Kesempurnaan dan keagungan Islam. Masya Allah. Siapa nama antum? Rudi. Apa jawabannya Rudi? Masya Allah. Ahsanta. Nanti ambil bukunya ya. Terpinter orang Bandung ya. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Utitu khamsan lam yu'ta ahadian min qabli minal anbiya." Diberikan kepadaku 5 kekhususan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun dari nabi sebelumku, tapi hanya diberikan kepadaku, kata Rasulullah. Apa di antaranya? Bu'ithu ilan nasi ammah. Aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Adapun nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya masing-masing. Jadi logikanya untuk memudahkan pemahaman, kalau datang orang Aceh ke Bandung, nggak wajib ikut nabi orang Bandung. Nah, begitu juga kalau ada orang Bandung pergi ke Aceh, nggak ada keharusan ikut nabinya orang Aceh. Setiap nabi pada waktu itu memiliki syariatnya masing-masing. Ya, orang Sunda punya nabi sendiri, orang Aceh punya nabi sendiri, orang Jawa punya nabi sendiri, orang Madura punya nabi sendiri, orang Sulawesi punya nabi sendiri. Tidak ada keharusan untuk mengikuti syariat nabi satu dengan syariat nabi yang lainnya. Ya, namun ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang beberapa mushaf Taurat, dihardik oleh Nabi SAW. Bahkan Rasulullah berkata, "Ya Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, maka wajib bagi dia untuk mengikuti syariatku." Tidak ada seorang Yahudi pun dan tidak ada seorang Nasrani pun yang mereka mendengar datangnya aku dan dia tidak beriman kepadaku, illa annahum ashabul jahim, kecuali mereka adalah dari penghuni neraka jahanam. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihi salam yang termasuk ulul azmi minar rasul,
Datang nanti di yaumul qiyam, di akhir zaman, beliau tidak membawa syariatnya sendiri, tetapi beliau membawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau seandainya Nabi Musa, Nabi Isa, ulul azmi minar rasul, wajib untuk mengikuti syariatnya Rasulullah. Lah siapa ente, Mas? Siapa ente sehingga membolehkan untuk keluar daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya di zaman Rasulullah mengambil pelana kuda sebagai zakat, wallahi kata Abu Bakar As-Siddiq, aku akan memerangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat apa yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil itu sebagai zakat. Tapi itulah yang namanya syubhat. Itulah yang namanya kerancuan, mencampur aduk di antara hak dengan batil.